apa ya? Saya bersikap ya. Iya, mengutarakan apa Ya, saya mengutarakan. Kita hits ya? Apa sih? Apalah itu ya anak-anak? Oh iya. Hits. Expose. Novel. Iya si Abi. Yang datang ada Novi. Oh, halo dulu. Heboh deh. Jal, musik bocor, Jal. Suaranya gue matiin dulu suaranya. Banget Jan. Gak ada suaranya katanya. Bohong. Ini gara-gara masa lalu nih jadi kayak gini bener. Saya buka. Ini kok udah record dari tadi? Foto sini. Ya, foto dulu ya. 1, 2, 3. Foto lagi foto. Nah, 1, 2. Jal, tutupan gua, Jal. Bang Tommy, Bang. Semua lu musik. Sekali lagi, sebelah kanan. 1, 2, 3. Oke. Taruh dulu. Siapa yang live? Ntar gua iniin muka-muka satu-satu. Harga. Arif. Sedikit klarifikasi terkait yang sedang ramai. Periksa dulu. Iya. Ya. Ini balik lagi ya saya ceritakan lagi, saya kenal Mbak Im tuh memang sudah lama sekali. Udah dibilang puluhan tahun. Dari saya syuting Tersanjung itu saya sudah sama Mbak Im. Sudah berkawan, maksudnya ya sudah teman dekat. Dan ya begitulah ya. Kenapa saya saya bersikap ya. Iya, mengutarakan apa Ya, saya mengutarakan sampai sebegininya karena memang ada historical. story yang sampai sekarang itu luka yang nggak bisa hilang di hati saya. Kalau mas-mas, mbak-mbak mau tahu, jadi inisial P dulu waktu saya sudah bertunangan di tahun 2000 kesekian lah ya. Saya jadi nangis kalau ingat. Itu mempunyai hubungan dengan mantan suami saya. Gitu ceritanya. Sampai di pernikahan pun, pernikahan saya maksudnya ya, itu masih ada sosok P ini di mantan suami saya ya, maksudnya ya masih ada aja. Iya, namanya rumah tangga ya mas ya, itu pasti ada cekcok lah ya, pasti yang dibawa-bawa itu yang inisial P ini, perempuan ini. Saya nggak mau menyebutkan namanya sampai sekarang. Dan jangan sampai saya ketemu dengan perempuan itu. Saya kok dibilang dendam saya mas. Mbak, dari saya hamil anak pertama, masih mas, saya kalau udah kayak begini, saya flashback semuanya. Memori saya jadi mundur semuanya. Dari situlah saya bisa jadi kayak gayung bersambut dengan masalah Mbak Im ini. Pada waktu Mbak Im menikah, saya juga menyayangkan. Aduh, dalam hati saya, Im, kok dia yang jadi istrimu? Ini ya mohon maaf ya saya bicara ini ya. Ya saya manusia bisa bicara ini, saya emosional wanita ya. Karena saya mempunyai memang cerita buruk yang sangat amat buruk yang sampai menghantui pernikahan saya sampai saya cerai. Sampai saya itu divorce. Ya, itu dengan note itu masa lalu ya.
Tapi bagaimanapun masa lalu ada yang bisa dilupakan dan ada yang bisa masih membekas di hati saya, ya Mas. Iya. Nah, singkat cerita, saya lost contact, saya lama nggak ketemu Baim. Ketemulah saya dengan Baim berapa minggu yang lalu. Komunikasilah dengan Baim. Komunikasi, saya cerita sama Baim. Baim juga cerita. Hah? Kata Baim gitu. Serius lo, Fis? Iya. Baim pun juga cerita akhirnya apa yang terjadi di rumah tangganya, Mas. Gitu. Jadi semua itu sangat apa ya? Sangat apa ya gitu, Mas Tom. Berkaitan ya. Nah, itu sih. Iya. Mungkin ada ini saya sengaja membawa Pak Tommy. Saya sengaja membawa lawyer saya pribadi ini untuk meluruskan apabila saya ada salah kata. Ya. Ya, selamat malam semuanya ya. Jadi kita melihat statementnya Vista kemarin kan, itu adalah satu poin yang sudah disampaikan kemarin di depan media semua. Artinya memang Vista ini adanya satu historical di masa lalu yang sifatnya pribadi, yang artinya sudah disampaikan oleh Baim sebelumnya bahwa ini ada sesuatu yang mungkin ini sifatnya adalah privacy ya, tetapi dalam hal ini bahwa Baim lah yang memberikan statement itu sesuai apa adanya. Vista tidak mengurangi dan melebihkan ya, semua apapun yang ada dari Baim semua Vista sampaikan itu berdasarkan fakta dan bukti yang sudah valid ya. Jadi artinya bahwa memang kalau memang ada ketidakcocokan atau tidak sesuai, tentunya ada hak jawab di sini atau hak untuk bisa mengklarifikasi apa yang disampaikan Vista, sehingga ini masalah ini tetap bisa berjalan dengan lancar ya. Apa yang sekarang ini sedang diperbincangkan, sedang dimasalahkan di dalam infotainment ini ya, tentunya bisa selesai ya urusan ini. Iya. Gitu. Saya kenapa sih Mas ya saya berspeak up seperti ini? Kalau saya tidak ada masalah yang seperti ini dengan perempuan itu ya, saya nggak akan kayak begini. Meskipun itu sahabat saya sendiri si Baim ya, tapi nggak sampai sebegininya, sampai rasanya tuh di saat inilah momen saya untuk bicara, meskipun itu masa lalu, meskipun itu saya sudah divorce dengan papanya anak-anak, tapi rasa luka ini sampai sekarang mungkin seumur hidup saya nggak akan lupa, Mas. Gitu loh. Jadi perempuan ini dulu pernah satu rumah dengan papanya anak-anak dan almarhum Ramli designer. Mereka sama-sama model. Nah, di situ saya tidak tahu menahu bagaimana dan gimana saya sudah tunangan, setahun kemudian saya nikah, itu masih ya Allahu alam lagi ya, saya balikan ya dengan yang di atas, entah apa yang sudah bagaimana, tapi kan itu kan sama aja membuat luka di saya. Itu yang membuat saya itu merasa sakit hatinya itu luar biasa sampai sekarang. Itu loh, Mas. Makanya saya itu sebegininya dengan Baim juga ya, di satu sisi untuk membela, memberi dukungan Baim, tapi di satu sisi saya punya cerita nih, aku tekankan ya, aku punya cerita yang buruk tentang perempuan itu dengan saya dan mantan suami saya. Itu yang membuat saya apa ya, Mas? Ya, ikut naluri ya. Iya, namanya manusiawi. Ya, seperti kalian lah, kalau punya masa lalu yang sampai, jadi saya menjadi kayak trauma. Wow, demi Allah nih ya, saya seperti momok. Perempuan itu seperti momok di dalam pernikahan saya pada waktu itu. Saking takutnya saya. Saking takutnya itu saya tuh sampai pindah rumah ke mana? Pindah rumah ke adalah salah satu daerah yang papanya anak-anak dulu itu juga di situ. Karena kok hingar-bingar perempuan ini
pernah lah, ya nggak tahu ya juga ya, ini katanya orang ada kala datang atau apa ya, namanya lagi cinta-cintanya, namanya orang udah tunangan, tahun depan udah nikah, terus tiba-tiba ada kayak begitu. Aku juga shock, kaget lah. Apa namanya, saya pantau, ternyata benar. Itu tahun berapa kejadiannya? 2002 sampai 2002 sampai 2007, Mas. Mantan suami mengakui adanya hubungan dengan P. Iya, Mengakui. ya apa dibilang mengakui nggak mengakui, tapi ya kita juga, Visa juga bukan orang bodoh ya, meskipun aku masih kecil ya, apa dulu ya, umur 20-an ya. Tapi kan dengan saya sempet telepon si perempuan itu. Saya sempet telepon. Ada apa kamu dengan apa namanya, si tunangan saya? Tanya aja sendiri. Demi Allah ini, Mas. Jadi itu yang membuat saya sampai ke pernikahan saya, Mas. Sampai saya divorce pun, saya itu masih dihantui dengan mukanya orang itu. Makanya saya sangat mohon maaf ya. Jangan pernah deh lihat apa namanya, mata kepala di depan saya ini orang. Kok ya kebetulan memang ada masalah, Baim ada masalah dengan inisial si perempuan ini. Nah, saya tidak pernah mau menyebut namanya. Pak, itu teleponnya dari dianya ada pengakuan atau cuma tadi ngomong Iya, aja? tanya aja sama dia, ke papanya anak-anak, maksudnya bekas papanya anak-anak, mantan suami aku dulu gitu. Bisa waktu mantan suami kamu sama si P ini, kamu masih statusnya suami istri? Oh enggak, Apa udah tunangan, tahun depan aku nikah. Tapi sampai di pernikahan pun masih kebawa gitu loh, Mas. Masih kebawa ini orang, ini perempuan, sampai saya hamil anak pertama pun. Itu masih di sini saya baru berspeak up. Saya tahan, saya kalau Mas Mbak, kalau bisa dibilang saya ini tekanan batin. Benar. Saking yang namanya orang, gimana ya, sebagai istri dulu ya. Dikit-dikit kalau cekcok atau berantem ya, biasalah ya di dalam rumah tangga. Disebutlah nama perempuan itu. Rasa sakit hatinya Masya Allah. Mungkin netizen yang pernah mengalami seperti saya mungkin akan seperti ini ke saya. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan saya sampai seperti ini ya. Disinilah momen Vista itu untuk berbicara, untuk unekku ini loh. Saya bercerita ke lawyer saya, Mas, saya begini. Sampai sekarang pun saya begini. Apalagi dia mau mungkin nggak tahu ya nanti ke depannya bagaimana. Itu justru kayak membuat saya ketakutan lagi gitu, Mas. Karena kan saya juga udah berpisah kan. Nah itu dia, saya juga cerita kok sama Baim. Kita kan udah tahu waktu itu tunangannya istrinya punya lain gitu kan di masa lalu. Iya. Kenapa akhirnya tetap melanjutkan ke pernikahan? Ya itulah namanya dulu ya, saking ini ya Mbak ya, ya udah cinta ya, mungkin makanya saya itu memang benar-benar sakit hatinya itu, demi Allah ini Rasulullah nih, sakit hatinya sekali. Saya menemukan foto saya, iya, saya menemukan foto maksudnya telepon dari satpam, Mbak ini begini Mbak Vista begini. Oh, padahal saya itu udah tunangan, tahun depan saya udah nikah 2008 gitu. Sampai segitunya, makanya luka hati itu sampai sekarang, mungkin sampai saya bawa mati mungkin ya, saya seumur hidup saya. Saking nama itu saya sampai kadang nggak mau denger. Dan kagetnya lagi, saya lama nggak ketemu Baim, kok dia yang nikahin gitu loh, Mbak.
Jadi tambah bertambah. Oh ya sudahlah. Tetap dulu itu sampai saya itu kayak orang kayak orang seperti bagaimana Mas Tom. Vista itu sampai ya ini mungkin trauma ya, ketraumaan yang papanya anak-anak bikin ya ke saya sampai sekarang pun itu kayak serem. Enggak, kalau flashback masa lalu rasanya langsung pusing kepala aku. Kenapa Mbak? 2008 sampai saya divorce itu pas sebelum covid ya, pokoknya sebelum covid. Iya, iya, makanya saya sampai sebegini ya Mbak. Berarti mengajukan gugatan cerai Nggak ada. Itu karena covid. Anak-anak saya bawa ke rumah opa omanya, juga banyak ya itu. Jadi pernikahan saya itu memang bisa dibilang bahagia ya nggak bahagia, bisa dibilang nggak bahagia ya mungkin ya aku juga nggak ngerti juga ya. Mungkin sampai deg-degan loh aku ngomong ini, bener. Yang di hatinya dia masih ada si perempuan itu mungkin ya. Aku sih yakin itu namanya feeling seorang perempuan ya. Jadi maksudnya kebahagiaan dan kenyamanan yang saya dapat itu nggak ada. Sampai saya mempunyai anak 2 itu nggak ada. Makanya sampai saya sampai segininya untuk mungkin bisa dikatakan ini apa Mas, bukan dendam apa ya? Ya ini trauma yang berat ya. Iya, sampai saya itu ke psikolog ya, saya curhat. Jangan sampai ada psikolog bilang, Vista, Mbak Wiwi namanya, jangan dihantui masa lalu. Ya nggak bisa Mbak. Coba tolong ubah mindset kamu, tolong ubah ini. Ya nggak bisa, namanya saya, mata kepala saya sendiri. Kemudian